Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida. Saya dari jurusan Akuntansi Syariah semester 4. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran perusahaan yang diampu oleh Ibu Haulah Nakhwatun Nisa. Baik, langsung saja. Definisi anggaran operasional. Menurut Polji dalam kurun 2017, anggaran operasional adalah anggaran atau perkiraan semua biaya yang dikeluarkan selama tahun buku dan dianggap habis secara substansial. Anggaran operasi sebagai alat kontrol untuk menghindari pemborosan biaya. Dengan kata lain, menciptakan efektivitas biaya. Anggaran operasional mencegah biaya sebenarnya tidak melebihi jumlah yang dianggarkan. Anggaran operasional biasanya itu merinci hal-hal seperti biaya tetap dan variabel, pendapatan, dan pengeluaran lainnya. Selanjutnya, prosedur penganggaran biaya operasional. Secara umum itu ada yang pertama, ada identifikasi informasi masa lalu dan lingkungan eksternal yang diharapkan memahami kekuatan, kelemahan, kesimpulan, dan tantangan yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, mengembangkan rencana dan program strategis untuk menentukan tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengkomunikasikan tujuan organisasi jangka panjang, terutama yang berkaitan dengan biaya operasi, strategi, dan rencana kerja. Yang keempat, memilih strategi untuk mengkoordinasikan kegiatan dan memantau kegiatan, berarti memilih metode untuk mencapai tujuan. Sistematika anggaran operasional itu ada dua. Yang pertama ada anggaran parsial. Anggaran parsial ini adalah anggaran yang terdiri dari satu jenis kelompok kegiatan tertentu. Yang kedua ada anggaran komprehensif. Secara keseluruhan, anggaran yang terdiri dari gabungan anggaran parsial dalam periode tertentu, keseluruhan rencana yang ingin dicapai. Pada anggaran komprehensif ini menggambarkan keseluruhan rencana yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Anggaran operasional mencakup anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi dan umum, dan yang terakhir ada anggaran laba. Bisa kita lihat di sini, itu ada fase anggaran yang disusun secara sistematis. Nah, berdasarkan data penjualan tahun sebelumnya dan ramalan pertimbangan faktor internal dan eksternal perusahaan tahun sebelumnya, perusahaan menyusun anggaran penjualan berupa volume penjualan, produk yang dihasilkan, wilayah pemasaran, dan kelompok konsumen. Kemudian, berdasarkan anggaran penjualan tersebut, perusahaan dapat menyusun anggaran produksi pada periode tertentu yang berkaitan dengan volume barang yang akan dihasilkan dengan memperhatikan jumlah persediaan barangnya. Kemudian dari anggaran produksi, perusahaan menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan dengan memperhatikan jumlah persediaan bahan baku awal dan akhir periode, maka dapat disusun anggaran pembelian bahan baku. Kemudian biaya operasi yang disusun setelah anggaran penjualan dan produksi. Anggaran biaya pemasaran disusun berdasarkan volume produk, sedangkan administrasi itu tidak terkait volume penjualan atau produksi. Selanjutnya, biaya operasi disusun setelah anggaran penjualan dan produksi. Anggaran pemasaran disusun berdasarkan volume produk, sedangkan administrasi tidak terkait volume penjualan atau produksi. Kemudian tahap akhir dari penyusunan anggaran adalah disusunnya anggaran keuangan yang merupakan target pencapaian kekayaan perusahaan, di mana mencakup investasi perusahaan.
Nah, dari gabungan keseluruhan anggaran, maka disusun juga anggaran kas yang merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan. Dan tahap akhir ini dapat disusun anggaran neraca yang merupakan taksiran kondisi keuangan perusahaan dari berbagai macam anggaran yang telah disusun. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua materi telah tersampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.